Baik anak-anak, sebelum memasuki pelajaran, anak baiknya berada dulu ya di nama satu budaya. Sebelum pelajaran, kita berdoa, masing-masing berdoa kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Kalau kondisi yang panas ini kita harus tetap semangat ya. Sudah berapa nih? Sudah, Bu. Oke, baik ya. Kita langsung saja ke materi hari ini ya. Kita akan membahas tentang morfologi. Bentar. Kalau mulai bukunya, kita akan mempelajari tentang morfologi. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tadi, Ibu akan dulu ya. Menurut Firza, Hadir, Bu. Nikita, Hadir, Bu. Eka, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu morfologi. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu nggak morfologi itu apa? Tahu. Nah, di slide pertama ini itu ada pengertian morfologi. Menurut dalam buku morfologi dalam ilmu bahasa menjelaskan morfologi sebagai kata yang diadaptasi dari bahasa Inggris. Morfologi ini dibagi menjadi dua kata, yaitu kata morf berarti bentuk dan kata logi berarti ilmu. Morfologi berarti ilmu tentang bentuk. Nah, morfologi juga dalam ilmu bahasa diartikan sebagai salah satu cabang linguistik atau ilmu bahasa yang mengkaji morfem dan kata, yaitu dua satuan kebahasaan dari siklus satuan kebahasaan yang dikenal secara umum. Contoh yang selanjutnya itu ada ini ya satuan gramatikal kecil yang belum diketahui statusnya dalam keanggotaan ada suatu morfem dan tidak memiliki makna. Jadi morfem ini yang terkait lebih spesifik itu jenisnya. Dengan kata lain, juga morfem itu bisa terwujud konkret suatu morfem. Untuk yang selanjutnya itu ada morf bisa
Variasi ini terjadi pada perubahan bunyi tanpa perubahan makna. Dalam bahasa Indonesia, contohnya itu seperti alomok ya pada morfem berserta mut awalannya. Alomok merupakan bentuk dari morfem yang sudah diketahui seharusnya. Sedangkan morfem ialah istilah yang ada dalam tataran linguistik, khususnya cabang ilmu yang bernama morfologi. Nah, morfem juga bisa diartikan sebagai bagian dari unsur bahasa yang mengandung arti relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi. Jadi udah satu untuk dibagi-bagi. Di sini juga ada afiks. Menurut Retno Sari, afiks ialah satuan gramatik lingkar yang terdapat dalam suatu kata, merupakan unsur yang berkata dan bukan kata yang melekat pada satuan-satuan lain untuk membentuk kata atau pokok kata baru. Proses afiksnya itu bisa juga dikenal sebagai afiksasi, adalah proses pembentukan kata baru dengan menambah afiks ke dalam kata dasar. Proses ini melibatkan penggunaan afiks untuk mengubah makna, terus fungsi, pas kata atau bentuk gramatikal dalam dasar kata. Untuk yang selanjutnya itu ada afiksasi. Afiksasi ini adalah suatu proses linguistik di mana afiks yaitu kayak unsur-unsur ditambahkan ke dalam kata dasar, digunakan untuk membentuk kata baru dengan mengubah makna, fungsi, kelas kata atau bentuk gramatikal kata dasar. Untuk yang selanjutnya itu ada proses afiksasi, ialah proses linguistik di mana afiks ditambahkan ke dalam kata dasar untuk membentuk kata-kata baru. Afiks dapat berupa awalan atau bisa disebut juga prefiks. Nah, sedangkan akhiran di sini bisa disebut sufiks. Untuk sisipannya itu bisa disebut infiks. Proses ini dapat berubah makna, fungsi, pas kata atau bentuk gramatikal kata dasar, sama kayak yang tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada reduplikasi. Reduplikasi ini merupakan sebuah kata yang diulang tapi memiliki bentuk dasar yang satu gitu, kayak bentuk kata ulang, yaitu reduplikasi penuh. Seluruh kata diulang secara lengkap. Contohnya itu seperti kayak mata-mata, terus mau reduplikasi sebagian, itu sebagian dari kata yang diulang. Contohnya itu seperti cenut-cenut, gigi-giginya. Selanjutnya itu ada fungsi kata ulang, meningkatkan intensitas. Kata ulang dapat digunakan untuk menguatkan makna kata dasar, membentuk plural. Dalam beberapa bahasa, kata ulang dapat digunakan untuk membentuk jamak. Yang selanjutnya itu ada ciri kata ulang. Nah, ciri kata ulang di sini ada dalam keterkaitan makna itu, kata ulang biasanya memiliki keterkaitan makna dengan kata dasar yang diulang. Pengulangan bunyinya itu kata ulang melibatkan pengulangan bunyi atau suku kata. Penggunaan untuk efek atau penekanan, kata ulang sering digunakan untuk memberikan efek atau penekanan tertentu dalam bahasa yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada komposisi. Komposisi itu kata gabungan merupakan kata majmuk yang terdiri dari seluruh kata yang digabungkan dalam terbentuk makna yang baru. Gabungan antara kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru. Contohnya itu seperti kayak sakit, terus kejamakan, terus ada juga kata ini. Nah, jadi kan ini tuh dua kata ya, rumah sama sakit, tapi artinya satu.
selanjutnya itu ada gabungan dua atau lebih kata yang sifatnya tidak predikatif. Contohnya seperti rambut panjang, gunung tinggi, rumah besar. Oke, yang selanjutnya itu ada ciri umum dari bentuk gabungan kata atau komposisi. Gabungan maknanya dalam komposisi. Makna kata baru dihasilkan dari kombinasi makna kata dasar yang digabungkan. Penggabungan kata utuh dalam komposisi kata-kata dasar yang digabungkan tetap utuh dan tidak mengalami perubahan dalam bentuk atau ejaan. Ada juga tidak memerlukan afiks dalam komposisi. Pembentukan kata baru tidak melibatkan penggunaan afiks seperti awalan, akhiran, ataupun sisipan. Yang selanjutnya itu ada unsur gabungan kata. Nah, unsur gabungan kata di sini itu memiliki 3 unsur yang penting. Untuk yang pertama itu ada gabungan kata dapat membentuk kata. Yang kedua ada gabungan kata yang membentuk kata majemuk. Dan yang ketiga ada gabungan kata yang membentuk frasa. Nah, untuk yang pertama yaitu ada gabungan kata dapat membentuk kata seperti gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Contohnya seperti ekstra, terus kayak tambah kurikuler atau pra tambah sejarah. Jadi kalau digabungkan ekstra kurikuler sama itu pra dan sejarah, kalau digabungkan jadi pra sejarah dalam satu arti. Yang kedua ada gabungan kata yang membentuk kata majemuk adalah gabungan antara kata dasar dengan kata dasar yang membentuk kata baru. Contohnya itu tadi ada rumah sakit, meja makan, rumah tinggi yang memiliki 2 kata tapi satu arti. Untuk yang selanjutnya yaitu ada gabungan kata yang membentuk frasa. Ialah gabungan 2 atau lebih kata yang sifatnya tidak predikatif. Contohnya seperti panjang, terus gunung tinggi, rumah besar. Nah, itu pembahasan tentang morfologi. Gimana? Udah? Gambaran paham tentang morfologi? Udah, Bu. Nah, bentar ya. Ini kan kita bisa ini ya, Mbak. Ini kan tahu pembahasannya. Apakah ada yang bertanya? Boleh. Apakah sedang asosiasi di sana? Bentar ya. Office atau ribbon itu merupakan salah satu bentuk morfem terikat yang cenderung digunakan dalam bahasa. Nah, sebagai morfem terikat kan office tidak bisa berdiri sendiri, dan belum memiliki makna. Office baru bermakna jika bergabung dengan kata-kata tertentu. Proses penggabungan office pada bentuk dasar disebut afiksasi. Oh, jadi rekomendasi, Bu. Ya, ya sama-sama ya. Ada yang ditanyakan? Apa maknanya bebas itu digunakan sebagai dasar kata-kata baru? Iya, karena morfem itu bebas sering digunakan sebagai dasar dalam proses pembentukan kata-kata baru kata-kata baru gitu, bisa melalui afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang lainnya gimana? Apakah ada yang bertanya lagi? Oke. Kupu-kupu itu kan termasuk kupu-kupu itu termasuk reduplikasi, bukan ya, Bu? Kupu-kupu itu tidak termasuk pengulangan kata ya, karena kupu-kupu itu memang namanya sudah seperti itu gitu, kayak kupu-kupu satu emang nama dasarnya itu kupu-kupu. Bisa kita sebut juga sebagai kupu itu termasuk kata ulang, semut. Nah, kata ulang ini sebenarnya adalah kata dasar, tapi struktur kata itu terlihat seperti kata ulang utuh. Jadi bukan. Makasih Bu. Ya. Yang lainnya gimana? Boleh. Apakah komposisi hanya terdiri dari 2 kata saja? Tidak ya, tidak ada masalah. Jadi komposisi itu antara
bisa terdiri dari dua kata atau lebih, tergantung pada kebutuhannya gitu, untuk menyampaikan makna yang lebih spesifik atau awalnya. Contoh itu seperti kata rumah sakit umum dan jam tangan pintar. Tuh. Gimana? Oke, Bu. Terima kasih. Ya, teman-teman. Apakah ada yang bertanya lagi? Sudah, Bu. Cukup. Baik, sepertinya sudah mati saya. Sekarang gede ya, jika dia bertanya. Cuma dulu ya. Ini ya. Nah kan, saya sudah semua nih. Jadi pertanyaannya, morfologi itu kan terbagi menjadi dua kata ya, morf sama logi. Nah, ada yang masih ingat nih? Tadi ibu jelasin apa? Mulai aja. Saya, Bu. Boleh. Jadi morfologi kan terbagi dari dua kata. Yang pertama tuh morf sama logi. Morf itu berarti bentuk dan logi itu berarti ilmu. Jadi bisa dikatakan morfologi itu adalah ilmu tentang bentuk. Iya, benar. Yang lainnya gimana nih? Yang ingat apa? Cuma apa beda namanya? Sebentar ya. Jadi sepertinya sudah paham semua nih. Tadi juga kan ditanya lagi kan udah ada jawab tuh. Dan ada jawabannya. Sepertinya sudah paham semua terkait dengan materi ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan terima kasih juga tadi buat jawabannya. Mungkin pertemuan ini kita akhiri saja karena sudah mungkin bisa habis waktunya nih. Jadi yuk kita malam aja ini enggak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan dalam motivasi. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Minta maaf ya bila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengajar ini gitu. Semoga materi yang sudah dijelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Terjaga kesehatan dan terus belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Thank you.